Di hari yang begitu cerah, terlihat seseorang yang sedang membungkus kalung mewah dalam sebuah tempat yang sangat eksklusif. Dan diketahui itu adalah John, yang akan memberikan perhiasan itu sebagai hadiah untuk putrinya, yang bernama Stella. Pria tua itu juga sempat menelpon putrinya dan mengatakan bahwa ia telah membeli sesuatu untuknya. Namun kali ini ia tak bisa menyerahkannya sendiri, karena ia sedang berada di Venice. John juga menegaskan bahwa kepergiannya kali ini telah sesuai dengan prosedur pembebasan bersyarat. Seolah menegaskan bahwa ia sebelumnya memang sempat terjerat kasus hukum. Terlebih Stella juga sempat menanyakan asal dari hadiah yang diberikan oleh ayahnya itu, yang menggambarkan kekhawatirannya bila sang ayah kembali melakukan perampokan. Pembicaraan melalui sambungan telepon itu pun tak berlangsung lama, karena kemudian John bertemu dengan Charlie yang merupakan temannya, sekaligus juga akan menjadi partner kerjanya kali ini. Keduanya terlihat sangat cocok satu sama lain dan begitu akrab meski terpaut usia yang sangat jauh. Di tempat lain, terlihat Rob dan Liv Ear yang baru saja bertemu, lalu menaiki sebuah speedboat bersama dengan Lyle untuk menjemput John dan Charlie yang juga berlokasi tak jauh dari sana. Dalam pertemuan mereka, Charlie sempat membahas tentang akses menuju ke sebuah lokasi yang juga telah diamati dengan sangat detail oleh Lyle, yang ternyata merupakan target perampokan mereka kali ini. Tak lama kemudian, Charlie yang memimpin aksi tersebut juga sempat menghubungi Steve yang kini sudah berada di lokasi target mereka dan sedang meracik bahan peledak sembari memberitahu bahwa waktu mereka hanyalah 45 menit saja untuk bisa melancarkan aksi kali ini. Berbekal arahan dari Lyle, Steve dan Liv Ear mulai menempatkan bahan peledak tepat di lantai bawah dari posisi berangkas yang akan mereka curi. Dan tak lama kemudian, aksi peledakan pun dilakukan. Rob dan Lyle yang berada di area gorong-gorong itu pun lalu keluar membawa sebuah kotak besar yang ditujukan untuk mengelabui para penjaga di sana. Alhasil aksi kejar-kejaran pun dilakukan tanpa para penjaga sadari bahwa ternyata itu hanyalah berangkas palsu yang sengaja dibuat untuk mengalihkan perhatian mereka. Sementara berangkas asli yang telah tenggelam ke dasar sungai kini sedang ditangani oleh John dan Charlie yang berusaha untuk membukanya. Tak butuh waktu lama, berangkas itu pun berhasil dibuka. Dan semua emas yang ada di dalamnya langsung mereka bawa menggunakan perahu lainnya. Sedangkan Rob dan Lyle yang sempat dikejar oleh dua perahu penjaga akhirnya bisa menyingkirkan mereka semua berkat bantuan dari perahu bermuatan pasir yang ternyata juga telah bekerja sama dengan komplotan Charlie. Dengan santuinya, John dan Charlie pun meninggalkan lokasi tersebut bersamaan dengan petugas polisi yang datang dan hanya menemukan puing bekas ledakan tanpa menyadari adanya berangkas yang tenggelam tepat di dasar sungai itu. Atas keberhasilan dalam aksi kemarin, John dan kawan-kawan pun kini merayakannya di pegunungan Austria, sembari membagi hasil dari aksi perampokan tersebut. Pria tua itu juga sempat mengungkapkan kekagumannya pada Charlie karena aksi yang dipimpinnya kali ini bisa berjalan sukses dan meraup emas hingga bernilai 35 juta US dollar. Apalagi aksi itu juga tidak melibatkan senjata sama sekali dan hanya menciptakan sebuah ledakan kecil saja untuk mengambil berangkasnya yang diakuinya tidak akan bisa dilakukan oleh orang lain kecuali Charlie saja. Setelah cukup puas merayakan keberhasilannya dengan membayangkan rencana masing-masing dalam menggunakan emas hasil rampokannya itu, mereka pun kemudian meninggalkan lokasi tersebut. Namun sialnya, Steve yang selama ini nampak tertutup ternyata malah telah merencanakan sesuatu dengan merebut paksa seluruh emas hasil rampokan itu dari yang lainnya. Tidak hanya itu, ia bahkan tega menembak John yang selama ini telah bekerja sama dengannya dan selalu dianggap sebagai pemimpin sekaligus dituakan dalam komplotan tersebut. Melihat situasi yang kacau, Rob yang memegang kendali mobil tersebut akhirnya memutuskan untuk menceburkan mobil itu ke danau
sembari terus mendapatkan tembakan bertubi-tubi dari Steve dan kawanannya. Naasnya, dalam insiden tersebut, John harus tewas secara mengenaskan. Hal itu jelas membuat Charlie sangat terpukul. Bahkan ia tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Singkat cerita, setahun pun berlalu. Dan kini Stella dikisahkan telah menjadi pembuka berangkas ulung yang bekerja untuk kepolisian. Menariknya, ia yang sudah mulai merelakan kepergian sang ayah dalam insiden penembakan setahun yang lalu, justru kini kembali bertemu dengan Charlie, yang mulai mengungkapkan penempuannya pada sosok Steve, yang selama ini telah berkhianat sekaligus juga menjadi pembunuh John kala itu. Charlie juga mengatakan bahwa salah satu kenalannya sempat mendapati adanya emas yang dijual dengan gambar penari Bali di atasnya, yang sudah jelas itu berasal dari Steve, yang telah mencuri seluruh emas hasil rampokannya saat itu. Charlie juga mengungkapkan bahwa emas yang sudah dicuri Steve harus bisa ia dapatkan lagi. Terlebih ia juga telah menganggap mendiang John seperti ayahnya sendiri, dan sangat ingin bisa membalaskan dendam atas kematiannya. Meski menunjukkan sikap yang acuh, namun tampaknya Stella tetap tak bisa menyembunyikan perasaannya. Sedih dan dendam telah bercampur dalam hati wanita itu. Walaupun saat itu ia berpura-pura tidak tertarik pada perkataan Charlie. Namun pada malam itu, Stella akhirnya menghubungi Charlie dan menyatakan siap untuk bergabung dengannya dalam membalaskan dendam sang ayah. Di hari berikutnya, pertemuan pun dilakukan. Dan Charlie mulai memperkenalkan satu persatu temannya yang sekaligus juga selalu menjadi rekan kerja John semasa hidupnya. Mulai dari Lyle yang disebutkan sebagai hacker terbaik, Left Ear yang merupakan ahli dalam membuat peledak, bahkan sampai harus kehilangan pendengaran di telinga kanannya. Lalu ada Handsome Rob yang merupakan seorang playboy, bahkan sempat mendapatkan ratusan surat dari penggemarnya ketika ia di penjara dulu. Serta tentu saja ada Charlie yang sudah memiliki bakat mencuri sejak tumbuh gigi. Di malam itu juga pertemuan kembali dilakukan, namun kali ini mereka membahas tentang rencana untuk menyusup masuk ke rumah Steve, termasuk dengan membobol berangkasnya. Menariknya, Stella yang menuruni bakat sang ayah dalam membobol berangkas nampaknya cukup percaya diri dengan mengatakan bahwa ia hanya memerlukan setidaknya 5 menit saja untuk bisa membobol berangkas milik Steve. Seolah tak ingin membuang waktunya, Charlie dan kawan-kawan pun mulai menghitung waktu yang dibutuhkan untuk aksi mereka nantinya, termasuk mengamati seluruh akses yang akan mereka lalui. Hingga kemudian mereka pun berbagi tugas dengan Rob yang mengamati lalu lintas akses jalan di sana, Left Ear yang mengintai langsung area tempat tinggal Steve, serta Charlie dan Lyle yang mengawasi dari dalam mobil. Di malam itu, Steve yang selama ini selalu mengandalkan hidupnya dari penjualan emas hasil rampokannya itu, akhirnya kembali ke salah satu toko perhiasan yang biasa ia tuju. Steve sempat merasa tak nyaman ketika pemilik tempat itu yang bernama Yevon mulai menanyakan tentang emas yang ia jual. Namun Steve yang pada dasarnya hanya ingin sekedar mendapatkan uang dari hasil menjual emas itu pun segera bergegas pergi dari tempat tersebut dan kembali ke rumahnya. Tak jauh dari lokasi tempat tinggal Steve, Charlie dan Lyle masih terus memantau aktivitas dari target mereka. Hingga kemudian mereka mulai menemukan celah dari kebiasaan Steve yang selalu menghabiskan waktunya dengan menonton TV. Hal itu juga yang kemudian diutarakan oleh Charlie pada Stella tentang rencananya untuk mengacaukan tayangan TV di rumah Steve dan menempatkan wanita itu sebagai petugas reparasi agar bisa masuk ke dalam rumah target untuk mendapatkan informasi mengenai berangkas di sana. Keesokan harinya, rencana pun dimulai. Rob dan Lyle bertugas untuk mendapatkan mobil van dan seragam dari tugas reparasi. Uniknya, Rob yang terlahir sebagai playboy sejati bisa dengan mudah merayu salah satu wanita petugas reparasi. Bahkan sampai menidurinya hingga berhasil mendapatkan salinan kunci mobil beserta seragam dari wanita itu. Sedangkan Stella yang bertugas untuk menyamar menjadi petugas reparasi kini mulai standby di sekitar lokasi rumah Steve, bersamaan dengan Left Ear yang mulai mengacaukan kabel TV dan jaringan internet di rumah itu.
Alhasil, Steve yang merasa risih karena gangguan telepon dan TV di rumahnya akhirnya menghubungi petugas reparasi yang secara kebetulan telah ada Stella yang berada tak jauh dari rumahnya. Wanita itu pun memulai aksinya dengan berpura-pura menjadi petugas reparasi dan masuk ke dalam rumah Steve. Di dalam rumah Steve, Stella yang tak ingin membuang kesempatannya mulai mengarahkan kamera yang dipasang di pakaiannya ke segala sudut ruangan. Hingga kemudian ia pun menemukan adanya satu ruangan dengan berangkas di dalamnya. Tak lama kemudian saluran TV dan internet pun kembali bisa terhubung setelah Live Ear menyambungkan kembali semua kabel yang sempat diputusnya tadi. Namun ternyata Steve tidak langsung membiarkan Stella pergi begitu saja. Karena tampaknya pria itu nampak tertarik pada sosok Stella. Bahkan sampai mengajaknya untuk berkencan berdua. Seolah melihat adanya peluang lain, Stella yang sempat menolak ajakan kencan tersebut akhirnya menerimanya. Hanya untuk bisa menggali informasi lebih dalam tentang targetnya. Berbekal informasi yang telah didapat, serta pencitraan dari peta digital yang diperoleh Lyle, Stella pun mulai melakukan simulasi pemindahan berangkas menggunakan mobil kecil miliknya. Namun beban berangkas yang terlalu besar nampaknya telah membuat mobil itu kesulitan dalam bergerak. Alhasil, seseorang mekanik kenalan Rob yang bernama Rance diturunkan untuk mengatasi masalah tersebut dengan memodifikasi mobil Stella menjadi lebih tangguh. Charlie dan Live Ear juga sempat mendatangi Skinny Pete yang merupakan teman dari Charlie, sekaligus juga ahli dalam membuat bahan peledak. Mereka kemudian memesan peledak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dalam aksinya nanti. Sementara itu di tempat lain, terlihat Steve yang kembali mendatangi toko perhiasan milik Yevon dengan tujuan untuk menjual lagi emas batangan miliknya. Namun transaksi itu sempat diwarnai ketegangan saat Yevon menyadari bahwa emas yang dibawa Steve merupakan hasil curian di Venice. Mendengar hal itu, Steve pun merasa terancam dan marah. Hingga kemudian ia pun membunuh si pemilik toko perhiasan itu. Tak lama kemudian, Meskov yang merupakan sepupu dari Yevon datang ke tempat itu. Dan betapa kagetnya ia saat mendapati jasad saudaranya sendiri yang ternyata telah tewas tertembak. Seolah tak terima, Meskov bersama anak buahnya mulai mencari informasi mengenai sosok yang telah membunuh saudaranya itu. Hingga kemudian mereka pun bertemu dengan Skinny Pete yang mulai menjelaskan tentang keterlibatan Charlie dan kawan-kawan serta Steve yang selama ini menjual emas dengan gambar penari Bali, sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan Meskov. Kembali ke Charlie dan kawan-kawan, mereka yang telah siap untuk menuju ke rumah Steve terpaksa harus mengurungkan niatnya. Karena secara kebetulan, salah satu tetangga di rumah Steve sedang mengadakan pesta, yang jelas akan mengundang perhatian jika terjadi ledakan di rumah target mereka. Rencana pun dirubah dan kini Stella harus segera bertemu dengan Steve sesuai dengan janji kencan yang telah mereka buat. Di sebuah restoran, Steve yang awalnya sama sekali tidak curiga pada Stella akhirnya mulai mengetahui bahwa wanita yang sedang kencan dengannya merupakan anak dari mendiang John. Ketika wanita itu sempat mengatakan sebuah kalimat yang sama seperti yang sempat diucapkan John kala itu. I trust everyone. It's the devil inside them I don't trust. Keributan kecil pun sempat terjadi karena Charlie dan kawan-kawan tiba-tiba masuk ke dalam restoran untuk menyelamatkan Stella dari cengkeraman Steve. Charlie juga sempat memukul wajah Steve karena merasa sangat geram pada pria itu. Keesokan harinya, rencana yang telah disusun pun harus berubah. Karena ternyata Lyle mendapat informasi bahwa penjaga di rumah Steve sempat memesan truk lapis baja beserta helikopter pengawas yang kemungkinan akan digunakan untuk memindahkan berangkas dari rumah itu. Di hari yang telah ditentukan, Charlie dan yang lainnya mulai bersiap untuk melancarkan aksi mereka. Namun mereka sempat dibuat bingung karena yang datang ke rumah Steve ternyata ada 3 kendaraan lapis baja. Hingga kemudian Lyle yang menggunakan kamera CCTV jalanan mulai menyadari
Salah satu truk yang kemungkinan besar digunakan untuk membawa berangkas berdasarkan ketinggian dari truk tersebut. Tidak hanya itu, Lyle yang memang ahli dalam meretas, kini memanfaatkan lampu lalu lintas di sepanjang jalan untuk membuat kemacetan dan mengarahkan truk pembawa berangkas untuk menuju ke suatu jalan, tepat di atas jalur kereta bawah tanah. Di waktu yang sama, Charlie, Rob, dan Stella mulai bergegas mengarahkan mobil mereka menuju ke jalur kereta bawah tanah, bersamaan dengan Lyle yang mengacaukan lalu lintas kereta di sana. Hingga kemudian tepat ketika truk yang menjadi target mereka berada tepat di lokasi yang telah ditentukan, Levier memulai aksinya dengan meledakkan sekeliling jalanan truk tersebut dan membuatnya jatuh ke jalur kereta bawah tanah. Sementara Steve yang terus memantau dari helikopter sempat dibuat kebingungan. Karena tiba-tiba truk lapis baja yang membawa berangkasnya sekejap lenyap begitu saja. Terlebih Rance juga langsung menutup lubang besar bekas ledakan itu menggunakan plat besi. Di lokasi jatuhnya truk lapis baja, Stella yang bertugas untuk membuka berangkas itu sempat terkejut. Karena ternyata Steve telah menukar berangkasnya dan membuat wanita itu sempat kesulitan untuk membukanya. Namun dengan kegigihannya dan semangat yang diberikan oleh Rob dan Charlie, akhirnya Stella berhasil membuka berangkas itu. Sialnya, mereka yang baru saja berhasil memindahkan semua emas dari berangkas itu harus segera pergi dari sana. Karena beberapa anak buah Steve yang menggunakan motor mulai menemukan lokasi mereka. Alhasil, aksi kejar-kejaran pun dilakukan. Dalam aksi pengejaran itu, Charlie sempat berpisah dengan rombongan mobil Stella dan Rob. Hingga kemudian, mobilnya pun harus berhadapan dengan helikopter milik Steve. Tepat di bawah flyover, Charlie berhasil membuat baling-baling ekor heli itu rusak dan memaksa Steve untuk meneruskan pengejarannya menggunakan mobil lainnya. Charlie yang berhasil memperlebar jaraknya dengan Steve kemudian mengarahkan mobilnya menuju ke stasiun kereta kargo yang tak jauh dari sana. Dengan bantuan Rance, ia lalu memasukkan mobilnya bersamaan dengan mobil Stella dan Rob di salah satu gerbong kereta. Sedangkan Steve yang baru saja sampai di stasiun kereta kargo akhirnya bertemu dengan Rance dan sempat menyuap pria itu untuk membukakan semua gerbong kereta di sana untuk menemukan mobil yang telah mencuri emasnya. Ketika Rance membukakan salah satu gerbong kereta, ternyata di dalamnya telah terdapat Charlie yang langsung menyambut Steve. Pertemuan dua pria itu pun sempat diwarnai sedikit keributan. Bahkan Steve tanpa ragu menodongkan pistolnya tepat ke arah Charlie. Untungnya saat itu juga muncul Meskov bersama dengan anak buahnya yang juga menodongkan senjata tepat ke kepala Steve. Meskov juga mengungkapkan bahwa ia merupakan sepupu dari mendiang Yevon dan telah mengetahui bahwa Steve merupakan sosok pembunuh dari saudaranya itu. Ia juga mengaku telah membuat kesepakatan dengan kelompok Charlie dan mendapatkan sebagian emas yang telah diambil dari Steve. Tak lama kemudian Meskov dan anak buahnya pun meninggalkan tempat itu dengan membawa serta Steve yang kemungkinan akan disiksa olehnya. Kemarahan juga tak bisa dibendung lagi oleh Stella. Ia yang selama ini menaruh dendam yang amat besar atas kematian sang ayah, akhirnya memukul dengan keras wajah Steve, yang sontak membuat Charlie dan yang lainnya kagum dengan aksi tersebut. Setelah puas mendapatkan kembali emas mereka, dan Stella yang berhasil membalaskan dendam atas kematian ayahnya, akhirnya merayakan keberhasilan itu di dalam salah satu gerbong kereta yang telah mereka sewa. Sejak saat itulah mereka akhirnya bisa mewujudkan impiannya masing-masing. Rob yang berhasil membeli Aston Martin incarannya. Levier yang membangun rumah impiannya di Spanyol, lengkap dengan ruang khusus untuk koleksi sepatunya. Lyle yang masih terus menjadi hacker dengan audio stereo set impiannya dan ditemani oleh wanita seksi yang sangat mantap. Serta Charlie yang pada akhirnya memutuskan untuk menikahi Stella dan menikmati kehidupan bahagia di Venice. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy.